Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa sih kira-kira yang galau saat nggak komunikasi sama kamu, ya? Oke. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya. Sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek energi kamu ke seseorang yang galau saat gak komunikasi sama kamu ya. Aku lihat kamu masih ragu sama dia. Terkadang aku masih lihat kamu nungguin dia, tapi kamu juga ada rasa gak mau karena takut sakit hati ya. Kamu memilih jalan hidup kamu sendiri, kayak kamu memilih hidup dengan keputusan kamu sendiri gitu. Memilih jalan atau keputusan sesuai keinginan kamu nih, apa yang kamu putuskan gitu maksudnya. Dan ada dari kalian yang menyimpan rasa sakit hati, atau ada juga dari kalian yang kayak udah nggak mau terikat lagi sama dia ya. Terus aku lihat di sini kamu ngerasa banyak kemiripan dan kesamaan sama dia, dan aku lihat banyak introspeksi juga yang kamu rasain. Kamu udah berubah sikapnya ke dia, atau ya ada yang berubah lah dari kamu ya. Ada yang berharap juga dari kalian ini, dan aku ngerasa banyak dari kalian yang kayak udah effort melakukan apa aja untuk hubungan ini, melakukan apa aja buat dia. Kamu ngerasa banyak halangan di hubungan ini juga, dan banyak dari kalian yang apa ya, ingat-ingat ini kenangan dan memori waktu sama dia. Apa aja yang udah kalian lakuin, kalian ngapain aja. Kamu juga suka buka foto-foto yang ada dianya juga. Tuh, kamu suka ini sih, sengaja gitu lihat-lihat kenangan sama dia dulu ya. Kalian banyak yang ragu dan kalian ngerasa ini hubungannya tuh worth it atau enggak sih. Banyak juga dari kamu yang minta kejelasan atau minta closure. Terus aku lihat, dan banyak dari kalian yang mulai duluan komunikasi daripada dia. Kamu nunggu-nunggu kabar dari dia, dan ada rasa kesel juga, kayak ketika nanti dia hubungin kamu kayak bakal marah atau bakalan mencaci dia ya. Tuh, kamu juga menyimpan banyak kenangan sama dia. Terus aku lihatnya kamu masih terbayang-bayang sih, terbayang-bayang sama dia. Tuh ada rasa kesel, marah. Wah, pokoknya kamu nunjukin banget deh kalau kamu tuh kesel dan marah sama dia. Terus kamu udah cukup terbuka sama dia, dan di sini perasaan kamu tuh kayak bertumbuh mungkin ya, atau kamu ngerasa hubungan kalian tadinya tuh kayak berkembang gitu ya, awal-awalnya mungkin. Kamu sering banget kayak sabar-sabar sama dia gitu. Mungkin kalian suka komunikasi di pagi hari ya. Dan di sini banyak dari kalian yang kayak akhirnya apa ya, down atau terpuruk karena dia nih. Nggak tahu kenapa, pokoknya kayak down aja aku lihat ya di sini. Terus ada yang cinta segitiga di sini ya. Dan mungkin saat dekat sama dia, kamu juga dekat sama beberapa orang yang lainnya juga. Entah kamu atau dia nih, bisa kamu yang kagum sama dia atau dia yang kagum sama kamu. Kalian sering ngobrol bareng, deep talk mungkin juga. Dan di sini tuh kelihatan kamu kayak nungguin dia. Terus tapi kamu juga ngerasa hubungannya ini udah berantakan ya. Energi dia ke kamu, aku lihat sebenarnya dia sih senang-senang aja ya dekat sama kamu. Tapi kayak apa ya, dia nggak anggap kamu tuh prioritas utamanya. Jadi dia kayak punya prioritas lain lah gitu ya, kita anggapnya. Dia suka kepoin kamu juga, tapi dia juga belum yakin tentang hubungannya sama kamu. Ada beberapa hal yang bikin dia nggak yakin, kayak dia mencari-cari jawabannya gitu ya. Dan banyak dari mereka yang kayak udah ngebiarin kamu pergi, atau ngebiarin hubungan ini selesai gitu aja. Nah, mereka juga ada yang menganggap ini cinta segitiga, atau berawal dari temenan bisa. Nah, sama nih, dia juga nganggap kamu itu ada kemiripan sama dia. Dan di sini ada energi mirrornya juga.
Ya mungkin apa yang dia rasa juga kamu rasain. Ada yang berawal dari pertemanan, dan di sini mungkin energinya ya, mereka masih nganggap hubungannya sama kamu tuh belum serius banget ya, masih yang fun, have fun aja. Dia ngerasa kamu itu salah satu orang yang paling deket sama dia, tapi kadang juga bikin emosi ya hubungan kalian nih, atau dia ya ada emosi sama kamu. Banyak dari mereka yang udah healing dan mau move on dari kamu. Nah, ada yang energinya toksik, negatif mereka nih. Dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya, keluarga, atau orang terdekat juga. Di sini dia nggak terlalu semangat ya dalam menjalani hubungan kalian. Mereka ini tipe-tipe yang introvert, suka menyendiri gitu ya. Pernah sih mereka berharap juga sama hubungan ini ya. Ada ekspektasi sama hubungan ini. Dia ngerasa kamu tuh cukup mencerahkan hidupnya dia juga. Dia kayak udah nggak mau tahu tentang kamu, tentang hubungan kalian, nggak mau denger apapun, kayak udah nggak peduli, dan kayak udah menjauh nih energinya pelan-pelan ya. Kayak dia menghindari lah apapun yang bikin kalian nanti sakit hati. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia ini sempat ya pengen kenal kamu lebih jauh, lebih kenal kamu lagi ya. Dan mungkin juga kamu sempat pengen kenal dia juga lebih jauh ya. Terus dia di sini tuh punya hasrat ya. Tapi ada juga dari mereka nih ya, seandainya bener ya, ada dari mereka yang kayak pengen muncul lagi ke kehidupan kamu setelah dia tahu apa yang dia inginkan nanti ya. Entah minta maaf, entah kasih kabar ke kamu, entah ada yang mau dia omongin gitu ya. Salah satu dari kalian udah menikah, atau ya mungkin kalian pernah punya janji untuk menikah ya, atau dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama kamu nih. Dia ngerasa kamu tuh cocok banget sama dia, kayak belahan jiwanya. Kalau kamu nggak ada tuh dia ngerasa kayak ada yang hilang dari hidup dia. Soalnya dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia. Mungkin dia sama kamu pernah liburan bareng, pergi bareng kemana gitu ya, atau dia ada keinginan buat kamu, buat ngajak kamu pergi. Nah ya, kalian mungkin berawal dari pertemanan tadinya ya, saling support. Ya udah kayak temenan aja gitu. Bisa juga ada yang dikenalin dari temannya nih, kalian bisa kenal. Dia tuh kayak mengira-ngira kamu tuh orang yang tepat gak sih buat dia gitu. Dan dia ngerasa kayak udah ketemu seseorang partner yang cocok sama dia. Kamu tuh di pikirannya terus, dia mikirin kamu terus. Dan dia ngerasa kamu tuh beda dari orang-orang yang pernah dia kenal, dari orang-orang yang pernah deket sama dia. Tuh kan ada kartunya. Dia tuh punya hasrat, punya passion ke kamu, pengen banget gitu deket sama kamu, bisa ketemu atau ada sentuhan fisik. Nah di sini memang kan dia tuh ada romantic feelings ya. Kalau feelingnya dia ke kamu tuh nyata, beneran ya, real apa adanya. Kamu tuh ngajarin dia supaya dia lebih cinta sama dirinya sendiri. Dan memang di sini rasa self love-nya dia tuh cukup tinggi. Ada beberapa dari mereka mungkin yang cukup narsis ya. Aku lihat mereka sempat lah ada effort ya buat deket sama kamu, dan mereka juga nunjukin juga usahanya ke kamu. Kalian pernah ada heart to heart conversation ya, deep talk mungkin ya, ngobrol yang cukup dalam. Terus ya pastinya dia ada romantic feelings ke kamu juga mungkin sama ya perasaannya ke dia. Nah banyak dari mereka nih yang nungguin kamu. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu ya. Ya intinya kamu udah kenal lah sama dia kan udah nggak komunikasi, berarti sebelumnya sempat komunikasi ya. Dia nih sempat bertransformasi atau adanya perubahan di dalam dirinya dia. Pasti kamu ngerasa deh, mungkin perubahan yang lebih baik, entah dari fisik atau dari dalam gitu, sikap dan karakter. Dia ini tipe orangnya temperamen, kelihatan banget kayak Aries, Sagittarius, Leo gitu ya, fire sign. Tuh dia tuh menyimpan banyak kenangan sih sama kamu, memorinya. Ada dari mereka nih yang mungkin kan udah nggak komunikasi atau pernah terpuruk ya karena hubungan kalian juga, atau banyak dari mereka juga mengalami kebangkitan spiritual awakening bisa juga, atau setelah terpuruk ya mereka bangkit. Ada yang orangnya nih awet muda ya, udah umur berapa tapi masih awet muda aja gitu kelihatannya.
Nah, kalau malam nih dia sering mikirin kamu nih, kayak overthinking gitu. Banyak dari mereka yang intuisinya bagus nih. Indigo kali ya, intuisinya tajam. Di sini kalian tuh ada koneksi ya, terkoneksi terus, terhubung terus ya, terikat terus gitu. Ada apa sih? Kayak energi tarik menariknya. Nah, di sini dia tipe-tipe yang pemalas, kayak nggak mau berusaha atau kadang nggak kelihatan gitu effortnya. Yang galau saat komunikasi ini kayaknya bisa lebih dari satu orang, karena aku lihat tadi ada yang mau effort, ada yang nggak mau effort gitu ya. Dia tuh kayak berharap sebenarnya sama kamu. Nah, dia tuh sering kayak kepoin kamu, stalking kamu dari jauh. Ini kelihatan banget sih aku lihatnya. Ada rasa pengen ketemu, pengen adanya pertemuan sama kamu. Dan dia sering terbayang-bayang sama kamu. Dia ini tipe yang manipulatif, bisa menyembunyikan keadaan dan perasaannya dia. Misalnya dia lagi nggak baik-baik aja, tapi dia pura-pura baik-baik aja. Dia tunjukin kalau keluar kalau dia itu happy, misalnya ya. Jadi ini kayak bisa berubah-ubah dia nih. Atau dia tipe yang sebenarnya gampang buat beradaptasi. Jadi berubah-ubah sesuai kondisi ya. Dia sempat kayak ngeliat kamu tuh punya masa depan hubungan sama dia. Ada yang agak-agak posesif dan clingy nih orangnya. Maunya deket terus atau mau tahu kamu tuh kemana aja, ngapain aja ya. Ada yang cantik atau ganteng atau menarik lah ini orangnya ya. Kayak punya sex appeal. Jadi setiap orang yang lihat dia tuh kayak gampang buat tertarik sama dia. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh berkembang, tapi lama-lama intensinya tuh menurun. Dan di sini kayak ada penolakan ya dari mereka. Mungkin keadaan hubungan kalian kali ya. Makanya dia kayak menolak hubungan ini, atau nggak mau deh, atau nggak dulu deh. Misalnya kalian ada perbedaan keyakinan, perbedaan umur gitu ya, usia. Di sini ada yang bikin dia ragu ke kamu. Makanya dia kayak agak-agak jaga jarak, menghindar ya. Dia ngerasa ya kalian ada perbedaan. Dia sih sebenarnya udah baper banget sama kamu. Saking bapernya ada yang sampai kesel gitu ya. Dia kepo sih sama kamu. Sering ngomongin kamu juga mungkin ke teman-temannya, ke orang terdekat. Dan ya kalian saling perhatian sebenarnya. Apalagi yang feminim nih. Feminin perhatian banget sama yang maskulin. Maskulinnya sih ya terima-terima aja, namanya diperhatiin kan. Dia sebenarnya senang punya hubungan dan dekat sama kamu tuh senang. Kamu tuh ibarat kayak keluarga, saking dekatnya ya, dia anggap kayak kamu tuh keluarganya. Dia tuh suka cari-cari perhatian sebenarnya, dan di sini ya hubungan kalian udah nggak baik lah, udah berantakan ya, kayak ada yang rusak di dalam hubungan kalian. Kayak dia tuh kayak udah berpaling mungkin dari kamu ya, dan dia tuh bisa dibilang kayak nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha kayak baik-baik aja ya. Dia sebenarnya nggak pengen ngelepasin kamu. Ada rasa kayak pengen memiliki terus, pengen mempertahankan hubungan ini. Tapi dia ngerasa ini mau ke jenjang yang lebih serius aja tuh berat buat mulainya. Pasti banyak effort, pengorbanan yang bakal dia keluarin nantinya buat hubungan ini. Makanya di sini dia lihat ada penghalang itu yang bikin dia jadi memberikan batasan sama kamu ya. Tapi kalau kamu cari dia masih aja gitu kayak nanggepin kamu, respon kamu sesekali ya. Oke-oke aja sebenarnya. Di sini dia lebih sering kayak perhatiin kamu dari jauh, tapi nggak ada yang dia lakuin. Dan dia sih sebenarnya menikmati aja kedekatan kalian. Dia tipe-tipe yang pekerja keras. Tuh kan di sini ada kartunya. Dia galau, relate sama temanya ya. Dia galau kan saat nggak komunikasi, nggak baik-baik aja, ups and downs, perasaannya nggak stabil, naik turun. Tapi dia berusaha baik-baik aja. Dia mau berusaha sebenarnya, tapi dia ngerasa nggak bisa buat berusaha, kayak nggak bebas buat lakuin ini itu gitu ya. Dia ngerasa kayak gitu, nggak punya option, pilihan jalan apa yang harus dia lakuin. Ada yang orangnya udah cukup dewasa, atau kamu mungkin mendewasakan dia ya. Gara-gara hubungan ini dia jadi lebih dewasa. Kalian tuh sempat komunikasinya intens. Dia tipe-tipe yang senang menyendiri, menenangkan diri, jauh dari dunia luar ya. Tuh kan ada kartunya. Dia tuh tipe yang ini bingung, ngerasa bingung kayak nggak punya pilihan buat apa. Dia tuh sebenarnya ada rasa antusias buat hubungan ini.
Iya, dia ngerasa kamu tuh bisa jadi teman, bisa jadi sahabat dia juga. Tipe-tipe orang yang percaya sama takdir dia nih. Tuh, dia tuh nyimpen banyak memori sama kamu. Ingat-ingat terus, flashback sering. Dia tipe yang strong ya. Karakternya itu kuat banget. Bukan karakter yang pasif-pasif gitu sebenarnya. Tuh, dia ngerasa dipertemukan sama kamu tuh sebuah takdir. Entah ini hubungan karmic relationship atau twin flame ya. Dia di sini ngerasa beruntung, bisa kenal sama kamu juga. Jiwanya itu pemberani. Dia ngerasa kamu tuh membawa pengaruh dalam hidupnya dia juga. Ada yang orangnya ini tipe-tipe yang morning person ya. Dia ngerasa hubungan kalian tuh membahayakan dia atau berbahaya. Kayak gitu. Misalnya ada yang hubungan cinta segitiga gitu ya. Dia sih sebenarnya tulus. Waktu deket sama kamu tuh tulus. Dia ngerasa kamu itu sebuah berkat dalam hidupnya. Ada yang orangnya cukup bijak. Dan dia sebenarnya waktu itu juga pengen ada suatu permulaan sama kamu. Ada yang mungkin baru kenal langsung deket gitu ya. Dia orangnya tertutup nih, tipe-tipe yang misterius. Mungkin kalian pernah berbagi rahasia atau dia sharing rahasia dia apa ke kamu ya. Ada yang tipenya ini sabar, elegan, nggak terlalu banyak omong. Dan di sini dia kayak bertransformasi nih. Ya, kayak menjadi seseorang yang baru. Tuh, dia tuh punya self love yang cukup tinggi. Dia cukup narsis, cukup sayang sama dirinya ya. Ada yang orangnya ini pintar, cerdas, cantik, ganteng. Orangnya menyenangkan. Kalau deket sama dia tuh orang seneng ya, ada happiness-nya. Kayak dia berpengaruh mungkin buat orang lain juga. Ada yang cintanya lama-lama nih bertumbuh dia ngerasanya. Ada yang orangnya polos, pure, apa yang dia lakuin ke kamu tuh bener-bener emang dari hatinya dia, pure. Tuh di sini ada love at first sight kan. Dia pas lihat kamu tuh, pas ketemu sama kamu kayak langsung suka, tertarik dan jatuh cinta juga. Dia tipe-tipenya yang santai, slow, seru diajak main, easy going. Dia tuh pengen komunikasi tuh sama kamu. Tapi dia ngerasa nanti aja deh, belum sekarang. Takutnya salah satu di antara kalian tuh masih marah, masih ngerasa sakit hati, masih nggak mau deket, masih mau jaga jarak gitu ya. Dia pernah merasakan patah hati nih, makanya kan ada separation di antara kalian. Mungkin dia juga sempat silent treatment, ya kan, diamin kamu ya, atau ghosting mungkin ya. Tapi dia galau pas udah nggak komunikasi sama kamu. Dia ngerasa hubungan kalian udah selesai, kayak nggak ada lagi tuh kesempatan kedua, apalah ya. Nah, di sini banyak dari mereka yang usianya itu usia berkembang. Usia lagi masa pertumbuhan ya. Sekitar 25 ya, 20 something sampai 30 something lah ya. Dia ngerasa ada pilihan lain nih di sini selain kamu. Jadi kayak cinta segitiga dan dia harus memutuskan di antara kamu atau yang lainnya yang bakalan dia pilih. Di sini juga kalian pernah kayak intimate banget, seharian quality time. Dan di sini tuh dia sempat bertransformasi kan, berubah. Ya, pokoknya dia pengen ada transformasi lah, perubahan di dalam dirinya dia. Ada yang memang dia nih beradaptasi setelah gak ada kamu, dia ngerasakan feeling loss, kehilangan, terus dia beradaptasi tanpa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia lagi gitu ya. Dia mungkin kangen sih sama kamu. Banyak yang kalian suka masih mikirin kamu. Dan ada yang kalian ini udah selesai hubungannya kayak lama banget, berapa tahunnya. Dia nggak yakin soal masa depan hubungan kalian sebenarnya. Di sini dia tuh banyak dari mereka yang butuh waktu banget buat healing dari kamu. Ya. Nah, di sini dia menjalani sebuah hidup fase yang baru, transformasi. Dia berubah, dia berkembang ya. Sempat dia juga ya, pikirannya tuh berubah, sikapnya berubah juga. Dia ngerasa ada chemistry sama kamu. Dan kalian sama-sama saling suka, saling tertarik, perasaannya mungkin juga sama. Tapi energinya memang banyak yang masih having fun aja ya, belum serius hubungannya.
Tapi bisa dibilang cintanya dia ke kamu tuh beneran, sungguh-sungguh, tulus, dan kamu juga membawa pengaruh dalam hidup dia. Dan dia tuh ngerasa ketarik ya sama kamu. Jadi di sini nggak ada yang kayak entah siapa yang mengejar, tapi kayak ketarik aja energinya. Tuh dia kan tiba-tiba berubah, mungkin ghosting, ada yang ghosting. Karena satu percakapan apa terus jadi kalian tiba-tiba berubah ya. Kayak ada yang merasa terkejut mungkin, entah ada pembicaraan apa di antara kalian. Dia tuh suka flirtingin kamu, dan kalian mungkin pernah dating ya, pernah ketemu, pernah ngedate bareng. Dia ada rasa pengen memperbaiki hubungan sama kamu tuh, kayak dari awal lagi, silaturahmi lagi gitu ya. Ya mungkin dia twin flame kamu yang tadi aku bilang, bisa karmik, bisa twin flame. Dia pengen adanya penyatuan sih sebenarnya, kayak union gitu ya, kalian bersama-sama atau ya ketemu aja lagi gitu. Tuh dia tuh sebenarnya pengen kamu yang mendekat ke dia. Ada ketakutan sih, sebuah isu di mana dia takut kalau itu tuh terjadi nantinya. Dan dia ngerasa ya kamu itu bikin dia introspeksi, bikin dia bercermin, melihat ke dalam dirinya lagi gitu. Dia tuh seperti apa sebenarnya orangnya. Apa yang kamu lakuin ke dia, dia juga akan lakuin itu ke kamu. Kayak reflection ya, sikap kamu ke dia dan dia juga akan bersikap itu ke kamu. Dia tuh orangnya bener-bener kayak jaga image ya. Mungkin apa yang kamu rasain dia juga rasain, bisa. Tuh soulmate, ada ini koneksi jiwa di antara kalian. Kayak walaupun ngejauh kalian kayak terikat, ketarik terus dan susah lepas. Ya, ada soul contract. Mungkin kalian pernah ketemu di pas live di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, terus kalian mungkin berjanji buat ketemu lagi entah kapan, terus akhirnya dipertemukan mungkin sekarang. Dia tipe-tipe orang yang suka traveling ya. Orang kalau dekat dia tuh mungkin happy ya, seneng. Dia juga suka hubungan kalian, enjoy. Tuh dia suka sama kamu juga, I like you. Dia seseorang yang memang cinta sama kamu, suka sama kamu, tertarik. Atau bisa jadi dia tuh secret admirer ya, tanpa kamu sadari. Tuh, rasanya dia tuh bertumbuh ke kamu, berkembang. Dia sadari atau enggak. Dia seneng tuh kayak godain kamu, ngerayu kamu ya. Tuh dia sering lihat foto-foto kalian, foto bareng mungkin kalian pernah. Atau dia lihat sosial media kamu ketika dia kangen, jadi kayak nostalgia lagi, flashback. Rindu sih dia sama kamu, rindu. Dia ngerasa cocok sama kamu. Kayak mungkin dia ngerasa sama yang lainnya nggak terlalu cocok, tapi sama kamu kok bisa secocok itu. Dia pernah yang membuka hatinya buat kamu. Terus pengen tahu, lebih kenal kamu lagi. Menurut dia tuh kamu tuh perfect ya, sempurna, cocok buat dia. Dan dia ngerasa kamu tuh banyak kemiripan sama dia. Nah di sini ada yang kayak awal-awalnya dia tuh baik banget ke kamu, mulutnya tuh manis banget, banyak janji-janji manis di awal, dan pas kesananya kamu ngerasa ya semua yang dia omongin tuh manis di awal doang gitu. Ya perlakuan dia di awal tuh manis di awal aja. Ada nih kalian mungkin pernah ketemu ya dalam suatu komunitas. Dia tuh tipe yang suka hangout dan kenal banyak orang gitu. Banyak temannya juga bisa dibilang. Dan dia mungkin juga ada deket sama beberapa orang selain deket sama kamu. Tuh energinya ada yang toxic memang orangnya, negatif. Dan mungkin dia punya addiction negatif, misalnya suka minum atau suka mabuk-mabukan atau apa gitu ya. Pembawaannya sih orangnya tenang sebenarnya. Intuisinya bagus nih di sini, insting sama feelingnya bagus. Dia sering kepoin kamu, dia tipe-tipe yang mandiri, independen. Emang jiwanya sih pemikir juga sih. Dia itu mungkin ya, entah kamu pernah kasih masukan ke dia atau dia suka kasih masukan ke kamu, bisa vice versa. Hubungan kalian tuh sebenarnya berbahaya buat satu sama lain.
Ya karena berbahaya makanya ada jarak, ada yang mau menjauh di sini ya. Ya memang udah menjauh juga. Tuh dia tuh berubah ya. Dia ngerasa hubungan kalian juga udah selesai. Ada penyesalan sih sebenarnya yang dia rasain. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh nggak ada harapan. Dia bingung harus gimana. Dia tipe-tipe orang yang anxiety ya, gampang cemas gitu. Dan di sini dia patah hati, menderita juga. Ada energinya yang masih menunggu nih. Dia tipe-tipe idealis, soal pemikirannya tuh idealis banget. Ada yang misalnya baru kenal, baru deket, atau baru punya hubungan terus langsung kandas, langsung ghosting, langsung punya masalah. Dan aku lihat di sini ada yang LDR nih kalian, lokasinya mungkin jauh. Dia tipe-tipe orang yang suka kebebasan, nggak suka dikekang, ya, hidup bebas. Dia orang yang punya rasa optimis dan ambisius yang cukup tinggi. Dia pernah bingung ya, dihadapkan sama sebuah persimpangan. Dia harus memilih antara kamu atau yang lainnya, antara kamu atau keluarganya atau pekerjaannya ya. Dia kayak ngerasa harus kasih keputusan ke kamu nih. Ya makanya ada yang langsung kayak ghosting atau menghilang atau menyelesaikan hubungan. Dia tipe-tipe yang narsis tadi kan aku bilang, punya tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi. Dia punya tujuan hidup yang banyak, tipenya itu kayak apa ya, punya banyak mimpi, punya banyak tujuan hidup, goals. Orangnya kayak banyak harapannya gitulah ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Nah, ini zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Scorpio, Libra, Virgo, Aquarius, Aries, Gemini, Pisces, Cancer, dan Leo. Inisial huruf nama dia atau nama kamu ada huruf S, T, D, F, H, N, J, U, C, L, E, P, dan V ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive, future heart, mind and soul. Bye bye.